Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan deskripsi layanan yang ada pada Bank BRI. Jadi salah satu deskripsi layanan yang disediakan oleh Bank BRI yakni adalah membuka tabungan atau rekening baru. Langkah-langkahnya adalah nasabah mempersiapkan dokumen-dokumen seperti KTP ataupun NPWP jika ada. Lalu nasabah mendatangi customer service dan mengajukan pelayanan pembukaan rekening baru. Lalu pegawai bank akan memberikan nasabah sebuah form untuk diisi sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan tersebut. Lalu nasabah juga harus mempersiapkan berapa uang tunai mulai dari 550.000 sampai dengan 300.000 sebagai membuka rekening pertama kalinya. Setelah itu rekening tabungan baru di BRI siap digunakan. Layanan selanjutnya yang disediakan oleh Bank BRI adalah pembuatan deposito. Deposito ini adalah sebuah tabungan berjangka mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sampai 12 bulan yang bunganya lebih besar daripada bunga tabung biasa. Akan tetapi, tabungan itu akan diblokir sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah bank. Berikut prosedurnya. Jadi prosedur dalam pembuatan deposito itu hampir sama dengan pembuatan rekeningnya. Ini membawa identitas diri seperti KTP, membawa NPWP, jelas dia harus memiliki tabungan di Bank BRI tersebut. Lalu nasabah harus mengisi formulir permohonan pembuatan deposito. Juga untuk persiapan uang tunai, nasabah diminta untuk mempersiapkan uang minimal 10 juta rupiah sebagai untuk dana membuka deposito. Lalu layanan selanjutnya yakni adalah pencairan peminjaman. Jadi sebelum melakukan pencairan peminjaman, petugas bank akan melakukan survei ke lokasi nasabah di mana dia tinggal. Apakah dia berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut? Jadi prosedurnya adalah nasabah mempersiapkan dokumen-dokumen seperti fotokopi, KTP, KK, NPWP, pas foto suami istri terbaru, surat keterangan gaji, dan lain-lain. Lalu nasabah menuju customer service untuk mengajukan permohonan peminjaman. Lalu pegawai akan memberikan form peminjaman dan kemudian nasabah dianjurkan untuk memiliki atau membuka tabungan Britama. Setelah itu pengajuan peminjaman sesuai dengan domisili di mana ia tinggal. Layanan selanjutnya yang disediakan oleh Bank BRI adalah pembuatan kartu kredit. Jadi dalam pengajuan pembuatan kartu kredit ini, nasabah harus mengikuti beberapa langkah-langkahnya, yakni mempersiapkan dokumen seperti KTP, fotokopi tabungan 3 bulan terakhir, slip gaji yang sudah ditandatangani oleh atasan ataupun bendahara tempat atau kantor di mana Anda bekerja. Lalu seperti biasa, nasabah harus mendatangi bagian customer service dan meminta pelayanan pembuatan kartu kredit. Layanan selanjutnya yang disediakan adalah transfer dan menabung. Jadi nasabah bisa langsung datang ke bank menuju bagian teller untuk melakukan menabung ataupun transfer. Dalam hal mentransfer, nasabah hanya cukup memberikan uang tunai tersebut kepada teller dan memberikan nomor rekening tujuan yang ingin Anda transfer. Lalu layanan terakhir yang disediakan adalah jasa bisnis. Jadi jasa bisnis ini merupakan pilihan jasa yang bisa Anda pilih untuk membuat bisnis yang Anda rencanakan bisa terlaksana. Ada dua jenis jasa bisnis yang ditawarkan oleh Bank BRI ini, yaitu merupakan jenis yang ditawarkan untuk pemilik proyek agar dapat mendapatkan melaksanakan kontrak yang telah disepakatinya. Jadi jenis jasa ini tersedia untuk dapat membantu UMKM atau usaha menengah kecil mandiri agar tetap dapat berjalan dengan memberikan jaminan bank dalam bentuk sebuah bank garansi. Jenis bank garansi yang tersedia adalah untuk bank garansi umum, untuk produk, dan garansi konstruksi yang diberikan khusus untuk kontraktor. Sedangkan untuk jasa selanjutnya adalah bank keliling, yang merupakan jasa untuk dapat menyelesaikan masalah surat berharga dengan transaksi clearing. Baik, selanjutnya itu adalah standarisasi pelayanan. Standarisasi pelayanan dalam pegawai bank BRI dalam melayani nasabah. Tugas bank dituntut untuk berpenampilan menarik seperti bersikap ramah, berseragam rapi dan bersih, selalu memberikan sambutan, gesit, dan mendengarkan nasabah dengan baik dan cepat dan tanggap.
Yang kedua ada itu standar kebersihan dan kerapian Bank BRI. Tidak hanya penampilan diri, tempat kerja itu harus juga diperhatikan, seperti tata letak ruangan, kebersihan, kelepatan ATK maupun komputer. Itu untuk membuat nyaman nasabah atau customer. Dan yang selanjutnya adalah standar pengetahuan produk dan jasa. Pengetahuan atas produk dan jasa perbankan harus dikuasai secara penuh, minimal sesuai dengan job desk dan fungsi jabatan yang diemban oleh pegawai. Seperti kasir itu harus bisa tahu apa aja yang dilakukannya. Baik, selanjutnya di sini adalah standar berkomunikasi dengan nasabah. Komunikasi yang baik kepada nasabah dapat membangun kesan positif dari nasabah terhadap bank. Salah satu yang harus dikomunikasikan terkait dengan transportasi informasi produk bank. Dan yang selanjutnya adalah standar penanganan keluhan masalah. Baik, di sini mungkin pelanggan itu pasti ada keluhan masalah. Di sini kita bisa mengatasinya. Kita harus tahu apa cara mengatasi keluhan nasabah tersebut. Dan selanjutnya itu adalah durasi. Di dalam Bank BRI, di durasi kerja bank pegawainya adalah dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang dengan waktu istirahat dari jam 12 siang sampai jam 1 pagi. Baik, selanjutnya di layanan digital banking itu ada internet banking dan SMS banking. Itu layanannya 24 jam karena itu adanya sistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab Bank BRI, yaitu dengan nama BRI Peduli. Memiliki konsep untuk membantu meningkatkan kondisi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Bank BRI memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan BRI Peduli dengan mengusung tema Bangga Menjadi Indonesia. Sebagai tagline program CSR dan Bina Lingkungan, Bank BRI berkomitmen menjadi BRI Peduli sebagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. BRI Peduli terbagi dalam 7 bidang. Bidang bantuan yaitu bantuan untuk korban bencana alam. Bantuan pendidikan dapat berupa pelatihan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pembangunan prasarana dan fasilitas umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dalam implementasinya. Yang pertama itu bidang bantuan bagi korban bencana alam dikomunikasikan dengan nama Indonesia Peduli. Yang kedua, bidang bantuan pendidikan dapat berupa pelatihan prasarana dan sarana pendidikan yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Cerdas. Yang ketiga, perbaikan kesehatan yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Kesehatan. Yang keempat, infrastruktur publik atau pembangunan infrastruktur yang dikomunikasikan dengan Indonesia Develop. Yang kelima, sarana ibadah yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Takwa. Yang keenam, bidang pelestarian alam yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Lestari. Yang ketujuh, bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Sejahtera. Selanjutnya itu prosedur pelaporan pada Bank BRI. Yang pertama itu bisa mengajukan keluhan atau pengaduan kepada BRI sehubung dengan Mokas BRI dapat disampaikan oleh nasabah pengguna Mokas kepada kontak center yang terdapat dengan nomor 14017 atau 1500017. Untuk keperluan penanganan keluhan atau pengaduan tersebut, BRI berhak meminta nasabah pengguna Mokas untuk menyerahkan fotokopi identitas nasabah dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua itu, Bank BRI menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan
dan prosedur yang berlaku di Bank BRI. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Bank BRI menerima keluhan atau pengaduan secara lengkap atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, berhak menolak melayani keluhan nasabah yang disampaikan kepada BRI setelah 3 bulan atau lebih sejak tanggal transaksi sesuai ketentuan BRI yang berlaku. Baiklah, selanjutnya kelebihan. Yang pertama, jangkauan yang luas. Memberikan kemudahan akses transaksi bagi masyarakat di berbagai penjuru negara. Merupakan salah satu tujuan utama BRI. Yang kedua, menjangkau berbagai macam nasabah. Selain menjangkau yang luas, Bank BRI juga memastikan para masyarakat dan berbagai lokasi mampu membuka rekening BRI, baik di unit kerja BRI terdekat maupun secara digital melalui aplikasi BRI Mo. Yang ketiga, memiliki fitur X-Banking yang berkualitas. Layanan X-Banking BRI seperti internet banking dan mobile banking menawarkan pengalaman pengguna yang mudah serta keandalan guna mendukung kenyamanan Anda. Yang keempat, mengirim uang secara rutin dan otomatis. Produk-produk tabungan BRI dilengkapi fasilitas transaksi otomatis seperti Automatic Boot Transfer atau AFT, akun swap, dan Automatic Grab Boot atau AGF yang bisa digunakan untuk mengirim uang secara rutin dan otomatis sesuai dengan keinginan Anda. Yang kelima, memberikan perlindungan dan risiko kecelakaan diri. Apabila Anda memiliki rekening produk tabungan BRI Britma dengan saldo setidaknya 500.000, Anda berhak mendapatkan jaminan perlindungan kecelakaan dengan nilai manfaat 250% dari saldo saat ini atau hingga Rp 150.000. Jadi bukan hanya penyimpanan dana Anda yang aman, keselamatan Anda pun juga terlindungi.